Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Museum. Jumpa kembali dengan kami tim pemandu UP Museum Kesejaraan Jakarta. Dan kami juga sebagai anggota IPMI, Ikatan Pemandu Museum Indonesia. Bersama saya Anissa Namira dan juga rekan saya Pak Bendi tentunya. Kami akan menyampaikan tentang teknik kepemanduan museum. Nah, bagaimana Mbak Nis tentang teknik pemanduan museum? Ya, mari kita simak berikut ini. Teknik kepemanduan museum. Nah, seorang pemandu harus mengetahui, memahami, dan melaksanakan teknik kepemanduan secara baik dan benar. Begitu Mbak Nis, sesuai apa? Sesuai aturannya, Pak Benny. Coba Mbak Nis. Ya, diantaranya adalah yang pertama ini adalah pembukaan, yaitu greeting atau salam, Pak Benny. Betul. Jadi sebelum memandu, otomatis kita memberikan salam kepada para pengunjung seperti itu ya. Contohnya gimana? Contohnya adalah Assalamualaikum, selamat siang, Selamat pagi. selamat pagi. Seperti itu. Ya. Yang kedua adalah apa? Welcoming atau selamat datang. Yang kedua adalah Nis. Selamat datang di Museum Sejarah Jakarta. Seperti itu ya, karena itu sebuah kehormatan untuk para pengunjung museum tentunya Mbak Nis ya. Yang kedua adalah Berikutnya ada introduction atau perkenalan. ya perkenalan, kita memperkenalkan diri ya biar pengunjung tahu nama kita, tapi nggak usah dalam-dalam, cukup nama kita saja. Ya, selanjutnya ada sejarah gedung. Jadi kita akan menceritakan sejarah gedungnya terlebih dahulu sebelum memasuki ruang tata pamer. Ya secara gedung. Jadi memang pengunjung harus tahu fungsi gedung ini sebelum menjadikan museum ya pada masa dahulu. Selanjutnya ada isi museum. Nah, isi museum itu banyak, tentunya koleksi, yaitu adalah isi museum, ya, tentunya koleksi. Apalagi Mbak Nis? Selanjutnya, ini ada touring ruang tata pamer museum. Yang pertama adalah menceritakan koleksi. Iya, kita koleksi. Jadi di museum itu banyak koleksi yang kita bisa lihat dan kita ceritakan, ya, seperti contohnya dari masa kerajaan, kemudian masa prasejarah dan lain sebagainya. Selanjutnya itu ada mengikuti alur. Alur ya. Mungkin Mbak Nis teman museum juga dong ya. Kita sebagai teman museum ya. Alur. Kenapa tuh baru satu kita alur? Karena kita agar tidak berbentrokan atau bertabrakan dengan pengunjung lainnya. Gitu ya. Kemudian adalah mengatur waktu Mbak Nis. Ya, waktu kunjungan ya. Jadi kadang-kadang kita nggak boleh egois. Ya kita harus ikuti keinginan dari pengunjung ya, kadang-kadang 30 menit, 40 menit, 1 jam ya itu jangan lebih ya, karena mereka mungkin punya jadwal kembali ya seperti itu. Jadi kita harus mengikuti atau mengatur waktu. Selanjutnya itu ada menghidupkan suasana pengunjung. Ya, jadi kadang-kadang memang banyak hal, ada yang mengatakan museum itu bete dan sebagainya. Nah kita sebagai pemandu nih harus mengangkat suasana supaya tidak menjenuhkan pengunjung dengan cara mungkin sedikit humor atau apa seperti itu. Selanjutnya itu ada berbicara sesuai tingkatan pengunjung. Iya, betul Mbak Nis. Kenapa sih kita harus berbicara sesuai tingkatan pengunjung? Iya, jadi kita harus menyesuaikan mereka gitu. Jangan anak TK berkunjung kita pakai bahasa universitas. Waduh, itu udah gak nyambung, yang ada pelangak-pelongo tuh anak ya. Nah, jadi kita harus mengikuti atau sesuai dengan tingkatan pengunjung gitu. Jadi sesuaikan pengunjungnya gitu. Ya, selanjutnya itu ada berbicara sesuai kebutuhan pengunjung. Misalnya gimana nih? Ya, jadi kita jangan terlalu banyak, ya jangan terlalu over, ya. Kita sesuaikan saja apa yang kita sampaikan kepada pengunjung. Misalnya sebuah koleksi, ya jangan terlalu detail, ya bukan kayak buku kita hanya sebagai rangkuman atau pemahaman kepada jenis koleksi gitu ya. Jadi tidak semua detail gitu. Berikutnya, ini seorang pemandu museum harus bersikap 5T. 5T itu ada apa aja sih Pak Benny? Tegas, terampil, teliti, tanggap dan tangkas tentunya Mbak Nis. Berarti pemandu itu harus mempunyai sikap 5T itu ya? Betul, ya tegas, ya kita tegas dalam informasikan. Misalnya contohnya pengunjung memegang, nah kita harus tegas. Mbak mohon maaf, kalau sini tidak perlu dipegang.
Tapi kita fleksibel, ya, tidak dengan marah, tapi dengan cara menyapa dengan baik-baik. Yang kedua adalah terampil Banis. Apa terampil Banis? Ambil itu Ya, terampil dalam bahasa, dalam sikap, ya. Jadi kita sebagai pemandu juga harus terampil dalam bahasa, ya, tatanan bahasa, gitu, jangan sembarangan, ya. Harus terampil dalam bahasa dan sikap. Yang ketiga, teliti. teliti dalam hal apa? Iya, jadi kita kalau bawa pengunjung, kita juga harus perhatikan, ya. Kadang-kadang pengunjung itu kan kita sampaikan, kadang-kadang mereka berlarian, ada kesana sini, ya kan. Nah, kadang-kadang kelompoknya itu berkurang. Nah, kita harus tahu teliti nih, jumlah pengunjungnya berapa gitu, ya. Jangan sampai pada saat jalan ke kunjungan yang lainnya atau ke tempat ruangan lain kok kurang, Kurang gitu. ya pengunjungnya ya. Iya, Selanjutnya ada tangkap ya. tanggap. Tanggap. Nah, tanggap itu setiap laporan dari pengunjung kita harus tanggap atau menerima laporan tersebut. Kita menanggapi, jangan dicuekin, ya, harus menanggapi. Yang terakhir ada tangkas. Tangkas itu gesit, ya, gesit. Jadi kita nggak boleh lemes, ya, harus gesit dalam setiap pelayanan. Seperti itu, Baris. Berikutnya Selanjutnya apa, Baris? ada tingkatan pengunjung. Ya, tingkat pengunjung. Jadi di museum ini, Baris, tidak semuanya sama. Baik tingkat sosial, ya. Jadi di sini ada beberapa kriteria nih, ya. Pertama adalah apa? Tingkat apa, Baris? Ada PAUD atau PK, taman kanak-kanak. Ya, tahun anak-anak. Yang kedua adalah tingkat pelajar SD. Selanjutnya Selanjutnya tingkat ada SLTP atau SMP. kemudian Kemudian ada SLTA atau SMA. hmm, Dan juga ada tingkat universitas. ya, Dan ada tingkat umum. Dan yang paling penting ini ada tingkat disabilitas. iya, difabel ya. Jadi ini yang paling khusus kunjungannya. Ya memang di beberapa museum kita belum ada, ya, pemandu khusus untuk difabel. Tapi inilah tantangan untuk kita, Mbak Anis, ya. Bagaimana kita menservis, melayani seorang difabel, gitu. Itulah tantangan kita. Selanjutnya ini ada penutup atau closing. Yang pertama itu memberikan kesempatan untuk bertanya. Iya, please satu bertanya. Ya kadang-kadang kan setelah kita memandu, ya kan kadang-kadang mungkin ada pengunjung yang malu. Ya, bertanya ya. bertanya. Mungkin nah setelah itu baru kita beri kesempatan untuk para pengunjung bertanya kepada pemandu. Ya, kalau misalkan ada yang kurang jelas ya ditanyakan. Ya. Betul ya. Nah, selanjutnya itu mengucapkan ucapan terima kasih. Iya, terima kasih otomatis. Ya, terima kasih telah berkunjung di museum ini. Iya, itu sebagai tanda penghormatan kita juga ya kepada pengunjung. Yang Ketiga ini intinya adalah memberikan ucapan ucapan harapan. harapan ya. Jadi semoga pengunjung bisa kembali lagi. Karena pengunjung itu kan dari bicara, museum sana yuk, enak yuk, bawa temannya, bawa adiknya, kakaknya, temannya, engkongnya semuanya ya, dibawa untuk berkunjung ke museum. Itu harapan. Kemudian Selanjutnya ada memberikan kesimpulan. ya kesimpulan. Jadi setelah kita berputar-putar, setelah kita mengunjungi museum, kita membuat kesimpulan gitu. Ya juga tentang sejarah ya tentunya. Selanjutnya itu ada permohonan maaf jika ada kekurangan dalam pelayanan. Ya, karena kan manusia tidak luput dari kesalahan ya. Betul. Jadi kita setelah berkunjung otomatis kita memberikan permohonan maaf apabila pelayanan dari kami, dari kita punya kekurangan seperti itu, Mas. Berikutnya itu memberikan kesan dan kesan. Ya, kesan. Jadi setiap pengunjung kan berbeda ya, Iya. kesan dan kesannya ya. Jadi tergantung dari mereka. Iya, tergantung pribadi masing-masing. Betul. Berikutnya ada membantu foto bersama. Ya, Dibutuhkan. ya, dibutuhkan. Kadang-kadang gini, Mas. Ada beberapa pengunjung yang berbeda style. Ada yang fokus dengan sejarah, ya kan? Ada juga yang Foto-foto ya. iya, jadi kita harus membantu apabila mereka menginginkan untuk difoto. Tapi kan ada aturan di museum manis, jangan lupa tuh tidak boleh menggunakan Flash. flash. Tuh ya. Jadi kita juga sebagai pemandu dan juga pengunjung mohon di Matikan blitz-nya. ya, Dan yang terakhir itu adalah mengucapkan salam. ya sama seperti juga tadi Jadi ya. ada salam menutup. Salam menutup ya.
Demikianlah Sobat Museum, materi yang telah kita sampaikan tentang teknik kepemanduan museum. Semoga bermanfaat dan juga dapat menambah wawasan bagi Sobat Museum. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam museum di hati.